Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Viola Fitria Wijaya dengan NIM 1805356 dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran fisika dan kimia di sekolah dasar, di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Teman-teman semua, di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menjumpai tentang berbagai macam contoh dari perpindahan panas atau perpindahan kalor terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada konduksi, lalu yang kedua ada konveksi, yang terakhir ada radiasi. Nah, apa sih pengertian dari konduksi, konveksi, dan radiasi, serta apa saja contoh dari ketiga jenis perpindahan panas tersebut? Untuk itu, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ada konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Perpindahan kalor ini tanpa memindahkan zat perantaranya. Biasanya terjadi pada zat seperti besi, aluminium, dan juga seng. Setelah kita tahu pengertian dari konduksi, selanjutnya apa saja contoh dari proses perpindahan panas secara konduksi? Mari kita lihat. Energi panas yang ada pada minyak akan berpindah menuju spatula. Perpindahan ini terjadi pada benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, di mana panas yang ada pada minyak akan berpindah ke spatula karena minyak memiliki suhu yang tinggi daripada spatula. Perpindahan ini terjadi secara hantaran. Lalu yang kedua ada konveksi. Perpindahan kalor disertai perpindahan zat perantaranya. Biasanya perpindahan kalor ini terjadi pada benda cair dan benda gas, seperti air dan udara. Selanjutnya adalah contoh dari perpindahan panas secara konveksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada saat merebus air, akan timbul gelembung-gelembung. Hal ini terjadi karena air yang berada di dekat api mendapatkan panas, sehingga menjadi lebih ringan. Selanjutnya, air akan naik ke atas membentuk gelembung. Dan air yang berada di atas akan terdorong ke bawah. Semua terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga adalah radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi terjadi melalui pancaran. Perpindahan kalor secara radiasi terjadi tanpa memerlukan zat perantara, seperti perpindahan panas dari matahari menuju bumi, terjadi melalui pancaran. Contoh dari perpindahan panas secara radiasi adalah sebagai berikut. Pada saat berkemah akan terdapat api unggun. Panas yang ada pada api unggun akan dipancarkan pada tubuh kita. Perpindahan ini terjadi tanpa zat perantara. Teman-teman semua, dapat kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari yang namanya proses perpindahan panas seperti konveksi, radiasi, dan juga konduksi. Nah, semoga video ini bermanfaat khususnya untuk pembelajaran fisika dan kimia di sekolah dasar. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.